Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pencatatan jurnal part 2 tanggal. Sebelumnya sudah kita bahas tanggal 1 dan tanggal 3. Kali ini kita akan bahas yang tanggal 5. Oke. Soal yang tanggal 5 Ibu bacakan terlebih dahulu. Nyonya Siti membeli 2 mesin jahit dari toko Action sebesar 200.000 dibayar secara tunai, sedangkan sisanya dibayar kemudian. Jadi dibayarnya 200.000 yang tunai. Kita tandai dulu membeli mesin jahit. Nah, membeli mesin jahit. Terus dibayarnya secara tunai. Membeli mesin jahit dibayar secara tunai sebesar 200.000 Nah, itu kalimat-kalimat yang harus ditandai terlebih dahulu sebelum menjurnal. Pertama, kita membeli 2 mesin jahit. Mesin dalam istilah akuntansi itu digolongkan pada alat yang lebih dari 1 tahun. Kalau misalkan membeli alat yang lebih dari 1 tahun, itu berarti termasuk dalam akun peralatan. Nah, peralatan termasuk dalam pengelompokan aktiva atau harta yang apabila bertambah dia akan berada di sebelah debit. Berarti di sini sebelah debit peralatan pertama. Nah, kemudian yang dibayar tunai sebesar 200.000. Ibu simpan dulu. Yang dibayar tunai sebesar 200.000. Nah, karena dia membeli dengan uang, dengan kas, otomatis kasnya berkurang. Kalau kas berkurang di kredit, tapi sebesar 200.000 saja, sedangkan sisanya dibayar kemudian atau dibayar secara kredit. Untuk akun berikutnya kita lihat. Nah, ini untuk akun berikutnya adalah utang usaha. Itu salah, itu utang usahanya 100.000 saja. Itu ada 2 mesin jahitnya. Karena ada 2 mesin jahit, otomatis nih, karena dia 2 mesin jahit, 2 dikali 300.000. Nah, kalau untuk standarnya biasanya mesin jahit atau peralatan di debit sebesar 600.000 karena belinya mesin jahitnya 2
Terus di kasnya tadi bayar cuma 200.000, jadi 600 dikurang 200, sisanya dibayar sebagai utang. Nah ini tadi, ini bisa juga peralatan diganti. Peralatan 600.000 di kreditnya sebesar 200.000, sisanya dianggap hutang, jadi tinggal dikurangkan 600 kurang 200, sisanya sebagai utang 400.000. Oke, lanjut ke transaksi tanggal 8. Kalau tanggal 8, ibu bacakan lagi. Nyonya Siti membeli secara tunai perlengkapan jahit sebesar 150.000. Membeli perlengkapan jahit secara tunai sebesarnya tadi 150.000. Pertama yang harus dilakukan adalah memperhatikan yang dua tadi. Membeli secara tunai perlengkapan jahit. Membeli perlengkapan jahit, otomatis si perlengkapan tadi masuk di golongan aktiva atau harta. Karena kita membeli, otomatis barang kita bertambah. Kalau barang kita bertambah, kalau harta bertambah, di sebelah debit. Ibu ingatkan kembali, kalau misalkan Bu Hanpian mau menjurnal, itu harus diperhatikan dulu. Seperti yang kemarin, harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal bertambah di kredit, di debit, berkurang di kredit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Cara mengingatnya, harta dan beban kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit, sisanya utang, modal, dan pendapatan. Kalau misalkan bertambahnya di kredit, terbalik dari harta dan beban tadi. Oke. Lanjut ke sini tadi, karena dia termasuk di dalam aktivasi perlengkapan tadi, jadi kalau misalkan dia bertambah di debit, di situ sudah tertera ini. Iya, perlengkapan jahitnya di debit sebesar 150.000.
Jadi kasnya berkurang karena semuanya tunai, tidak ada pembayaran kemudian, tidak ada pembayaran secara kredit atau tidak berhutang. Jadi kasnya full 150 dikeluarkan untuk perlengkapan tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk kali ini 2 dulu. Kita lanjut minggu depan. Pahami betul-betul, pahami arti-arti dari istilah, misalkan dari perlengkapan, terus dari peralatan itu masuk dalam aktiva, penggolongan aktiva, hutang termasuk dalam pengelompokan hutang, agar nantinya untuk mengerjakan jurnal itu bisa menggunakan kode akun tersebut dan sudah ada di ingatan kalian. Kalau untuk tips menjurnal itu saja, tips menjurnalnya satu, kita harus pakai logika. Kita harus menggunakan logika pertama. Yang kedua adalah kita harus paham nih apa arti dari pengkodean akun. Misalkan kayak tadi, mesin jahit termasuk dalam peralatan yang lebih dari 1 tahun. Kalau peralatan lebih dari 1 tahun disebut dengan perlengkapan kalau dalam akuntansi. Tapi kalau misalkan dia berbentuk dalam seperti pulpen yang habis dipakai kurang dari 1 tahun, seperti pulpen, misalkan alat tulis, terus kayak benang, kan ini mesin jahit bergerak di jasa jahit seperti benang, terus jarum. Nah, itu termasuk dalam perlengkapan atau harta yang kurang dari 1 tahun. Oke, sampai di situ dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, berkah, dan bisa masuk ke pikiran buan pian, terus bisa mengerjakan ulangan. Salah hilap ibu mohon maaf. Ibu ahli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.